harus dicek gitu kan. Ini seperti apa terapinya, kemudian proses perkembangannya seperti apa, terapi yang diberikan itu kan yang meningkat itu perilaku apa, yang menurun perilaku apa lah. Sebagai apa orang yang perhatian dengan orang yang ini, kemudian untuk keluarga kita gitu kan, kita harus tahu detail sebelum membantu seseorang, karena jangan sampai rasa ingin membantu kita itu malah merusak kondisi kesembuhan yang sudah dibangun dari terapi psikologi itu juga gitu kan. Makanya cek dulu gitu kan, jangan lupa buat meminta concernnya, kesediaannya, apakah saya boleh ikut membantu gitu. Karena kadang orang itu, sorry ya, maaf gitu ya, ingin membantu, sok-sokan ingin membantu, tapi orang yang mau dibantu itu nggak berkenan. Nah itu kan harus hati-hati. Jadi minta tolong gitu kan buat Mbak Elf Explorer, jika memang orang ini adalah orang yang dekat, maka tolong digali dulu informasi yang lengkap dengan seizin dari yang bersangkutan gitu kan. Karena ini bagian dari kita ingin membantu orang lain itu harus lengkap, jangan sampai salah informasi, jangan informasinya cuma separuh-separuh, supaya kalau membantu itu bisa totalitas dan orang yang dibantu juga bisa tenang, bisa legowo, bisa memang benar-benar terbantu gitu ya Mbak Arsul. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, saya ke pertanyaan di bawah Mbak Explorer yang tadi ada Kak nih ya, kayaknya ya. Pertanyaannya nyambung sih, kenapa ya Mas kita lebih mudah ngasih nasihat ke orang lain sementara ke diri kita sendiri sudah dirapin. Ini ada folklore ya, apa ya bahasanya itu, ada semacam percaya nggak percaya gitu ya kalau di dunia lu ini tapi ini apa, lebih lebih ke guyonan di dunia apa ya, ilmu psikologi gitu, bahwa banyak, kalau kita ngebahas pertanyaan Mbak Nea gitu ya, banyak yang bilang kalau orang yang paham psikologi itu nggak harus psikolog gitu ya, itu bisa, atau orang yang paham sesuatu gitu ya, itu bisanya membantu orang lain tapi nggak bisa membantu diri sendiri gitu kan. Sama seperti ada beberapa rekan di dunia medis juga seperti itu gitu, banyak orang yang ahli dalam jantung gitu tapi meninggalnya juga karena sakit jantung. Ada orang yang eh, ahli paru-paru gitu tapi juga ujung-ujungnya meninggal karena merokok kena paru-paru, itu juga ada kayak gitu ya. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan orang yang ahli dalam sesuatu itu kadang menjadi lupa akan dirinya sendiri, atau mereka jadi tidak aware dengan diri sendiri karena lebih terbiasa untuk menggunakan ilmunya itu untuk keluar gitu ke orang lain gitu. Sementara buat ke dirinya sendiri kadang-kadang jadi lebih lupa gitu kan. Itulah kenapa artinya kita perlu ada orang lain di sekitar kita untuk bisa membantu kita membangun gitu ya kesadaran diri kita sebagai orang yang sudah paham tentang psikologi, atau tadi kita kalau dibahas oleh Mbak Nea adalah kita bisa ngasih tahu orang lain. Nah, maka penting ada yang namanya sifatnya dua arah. Dua arah tidak harus selalu sama orang yang curhat sama kita, tapi mungkin sama orang lain yang care sama kita, atau orang lain yang punya perhatian lebih sama kita. Itu tuh boleh terus terang, asertif, terus terang sampaikan ke orang tersebut kalau memang kamu juga membutuhkan bantuan mereka gitu. Artinya kita akan lebih terbantu kalau kita itu dapat masukan dari orang lain juga. Itu makanya nggak akan pernah lepas ya kan. Itu tadi kenapa kok manusia itu bersifat makhluk sosial. Karena kita itu dia punya ilmunya, tapi kadang akan lebih efektif kalau kadang itu orang lain yang membantu ke diri kita. Meskipun kita pandai membantu orang lain, belum tentu kita pandai untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kayak gitu kan jadinya kalau kita sendiri mampu semuanya segala macam, maka tidak ada situasi yang tidak bisa terselesaikan gitu kan oleh psikolog. Pasti ada situasi di mana psikolog, dokter itu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahannya, sehingga perlu peran orang lain untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahannya. Even itu adalah psikolog, profesor, dokter, siapapun itu perlu untuk ada orang lain untuk bisa membantu menyelesaikan diri kita gitu. Eh, Mudah-mudahan kejawab ya, karena memang itu kenyataan gitu, bahwa yang paling kelihatan adalah objektivitas gitu ya. Kalau kita itu bisa memberitahu orang lain, kita dalam kondisi objektif karena kita tidak terlibat langsung dalam permasalahan orang itu, tapi supaya kita bisa menilai diri kita dengan objektif sehingga ilmu kita kepakai, itu kadang kita perlu orang lain gitu yang bisa melihat diri kita dengan lebih baik. Karena kalau kita ngelihat diri kita sendiri, kadang-kadang kita lebihin atau kita kurangin gitu kan.
Kadang kita bahkan nggak tahu apa kelebihan kita nggak tahu kekurangan kita. Yang lebih tahu itu malah orang lain. Nah, itulah yang kita beritahu sebagai objektif. Dapatkan informasi objektifnya dulu, asesmen pengambilan datanya dulu gitu kan, informasi yang lengkap seperti saya bilang ke Mbak Alf Explorer tadi ya, informasi harus lengkap dulu kalau kita mau membantu diri sendiri atau orang lain. Kalau diri sendiri ya dapatnya dari orang lain gitu kan, kalau orang lain dapatnya dari kita sendiri gitu kan. Nah, seperti itu, bersifat dua arah, sehingga kalau sudah lengkap informasinya kita bisa kasih tahu gitu kan, misalnya, atau orang lain juga ngasih tahu kita, kamu tuh kayak gini, jadi kamu tuh kayak gini kayak gitu ya, terus kamu sambungkan sama dirimu, oh belajar, oh orang lain kata orang lain kayak gini, sehingga em, mungkin kalau aku sambungkan sama apa yang aku pelajarin di psikologi kita misalkan, atau kita yang sering nyurhatin orang lain mungkin bisa kepake lah. Kan yang penting kan datanya dulu gitu kan, sarannya itu kadang kan nggak bisa jalan kalau datanya nggak lengkap gitu kan. Itu karena saran itu tidak bisa berlaku untuk setiap orang dengan sama gitu. Makanya harus tahu dulu orangnya kayak gimana gitu kan. Kemudian kejawab ya Mbak Neosworth. Ada Mbak Lala, kalau ada kasus turis lokal yang bunuh diri dan reaksinya tuh banyak. Ada yang bilang pengen ikut, ada yang mencemooh, ada yang ke-trigger. Kita harus gimana? Salam buat Mbak Lala. Maksudnya tadi salah satunya juga ngasih suatu nih buat berbiner lewat live-nya, termasuk juga Mbak Explorer. Terima kasih banyak, salam buat Mbak Lala dan Mbak Explorer. Nah, ada kasus turis lokal yang bunuh diri dan rasanya tuh banyak. Ada yang bilang pengen ikut, ada yang mencemooh, ada yang ke-trigger. Kita harus gimana? Kita harus di posisi yang tidak memperburuk situasi, ya, tapi mensejukkan situasi itu juga penting. Sebagai netizen gitu kan, itu kadang kita kepancing informasi ini ke semua orang, ikutan nge-like, ikutan nge-repost, ikutan nge-story, ikutan nge-retweet, ikutan nge-forward gitu kan, informasi-informasi semacam ini. Padahal sedang informasi itu cukup berhenti di kita dulu gitu kan, tapi kita mungkin kasih konten lain yang itu mensejukkan, konten lain yang mungkin itu bisa ngasih perspektif yang berbeda gitu kan. Artinya kita tidak perlu terpancing, tapi kita tahu bahwa ada situasi di mana kalau memang ada kasus bunuh diri gitu kan, nah kita harus tahu kita kira-kira kita tuh ada di posisi sisi yang mana gitu kan. Kita apakah mau mendukung bunuh diri, apakah kita akan mencemooh bunuh diri, atau kita mau sekedar tertrigger dengan fast respon, memforward dan segala macam. Nah, harus tahu dulu kita ada di sisi budaya yang mana gitu kan, kita ada di sisi um, apa ya, norma yang mana. Kalau kamu ngerasa pengen ikut bunuh diri karena merasa punya perasaan atau situasi experience yang sama, karena kita merasa empathic understanding dengan situasi itu, nah kalau bisa perspektif diri itu jangan dimunculkan ke lingkungan sosial. Artinya itu kan perspektif pribadi gitu kan, jangan sampai perspektif pribadi itu mempersuasi orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Makanya harus berpikir sejuk, harus berpikir jernih gitu kan, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di situasi media sosial online kayak gitu ya. Nah, hati-hati. Lalu kalau ada yang mencemooh pun kita juga apa ya, tidak menyalahkan juga. Kalau tadi kita bilang ikutan pengen bunuh diri karena mungkin punya pengalaman yang serupa gitu kan, karena kita merasa tidak punya cara untuk bisa menyelesaikan permasalahan kita, dan karena permasalahannya sama sehingga kita mencoba untuk melakukan hal yang sama gitu kan. Jadi harus tahu dulu kenapa ke orang itu pengen ikut, ada ceritanya pasti gitu kan. Kenapa ke orang mencemooh, pasti ada ceritanya. Kenapa orang mencemooh? Karena mungkin dia tidak bisa seluas orang yang bunuh diri tadi buat mengekspresikan dirinya gitu kan. Oh, bunuh diri, meninggal. Sedangkan orang yang mencemooh bisa jadi punya permasalahan yang sama, tapi dia nggak bisa melakukan itu. Nah, itu kan bisa jadi kayak gitu. Atau di sisi lain mencemooh karena merasa norma yang dimiliki itu sama, lebih baik daripada orang yang bunuh diri. Padahal belum tentu norma yang lebih baik yang dia anut itu sama baiknya atau lebih baik gitu daripada orang yang bunuh diri tadi gitu kan. Jangan-jangan yang dia miliki cara berpikirnya itu tidak lebih baik atau bahkan lebih buruk, tapi dia percaya bahwa yang dikatakan itu benar sehingga dia mencemooh orang lain. Nah, itu kan perlu ada orang yang mendinginkan tuh, mensejukkan situasi itu gitu kan.
Nah, mungkin Mbak Lala bisa jadi salah satu orang yang tepat untuk bisa membuat situasi jadi lebih dingin. Misalkan kita kasih tahu perspektif-perspektif baru, misalkan, oh, ketika ada situasi yang tidak menyenangkan di halayak ramai, kita sebagai orang ketiga, orang di luar situasi utama, itu harus seperti apa? Nah, caranya gimana? Baca di jurnal penelitian, di Google Scholar, buku-buku yang ber-ISBN, sama seperti di Berbinar gitu ya. Kami kalau bikin konten, saya sering bilang ke teman-teman staff di Creator, TikTok, Instagram, LinkedIn maupun X-nya Berbinar gitu ya. Pastikan konten yang dibuat tuh berasal hanya dari dua macam sumber. Itu adalah jurnal penelitian ber-ISSN atau buku yang sudah ber-ISBN. Kalau dari website, dari blogspot, dari website-website yang kayak huruf H gitu ya, kayak huruf A gitu kan ya, yang aku tidak bisa sebut namanya gitu ya. Itu kan perspektif ahli atau pakar aja. Apakah sudah diuji perspektifnya? Nah, kalau di jurnal penelitian itu sudah diuji jawabannya. Nah, makanya ketika kita mau mengatakan sesuatu ke dunia umum sosial, maka kita harus bisa membuktikan dulu. Kalau nggak bisa membuktikan, maka pakai pembuktian yang dilakukan oleh orang lain lewat penelitian kayak gitu. Prinsip ilmiahnya harus ditekankan kayak gitu. Itu dari perspektif saya gitu kan. Jadi mudah-mudahan kita teman-teman sobat binar yang nonton yang kebetulan live belum jadi followernya berbinar pun gitu ya, ciptakanlah lingkungan yang positif di lingkungan sekitar kita gitu ya, karena kalau nggak dari kita kapan lagi gitu, karena banyak banget kita sudah terlanjur merepost, retweet, nge-like, nge-view bahkan, atau mungkin kita itu sudah ikutan forward di WhatsApp group gitu kan, tanpa tahu imbasnya. Bisa jadi yang kita forwardin, yang kita repost terus nonton, itu orang-orang yang nggak bisa berpikir jernih, malah jadi ikutan bunuh diri, malah jadi ikutan panas, malah jadi ikutan salah kaprah. Lah itu imbasnya sangat jauh sekali gitu. Oke, ini ada dari pertanyaan Mbak TAAA-nya ada 4 ditambah bintang-bintang. Nah, ini aku nggak salam kenal buat Mbak TAAA. Gimana ya Mas cara move on ketika kita udah putus gara-gara dibuat pelarian doang? Buat Mbak Karwas, Mas Karwasing Badi dan Mbak Lala, tolong jangan salah paham satu sama lain ya. Ini tempatnya kita belajar bareng. Buat Mbak TAAA, gimana ya Mas cara move on ketika kita udah putus gara-gara dibuat pelarian doang? Eh, Jangan lupa ini nih, kadang kita itu ya yang sudah terbuai oleh situasi yang menyenangkan gitu kan, situasi yang mengenakkan gitu ya, itu lupa akan kegiatan yang kita sukai di masa lalu. Biasanya saya sering bilang ke klien saya kayak gini, kamu dulu sebelum pacaran sama pacarmu yang kemarin kamu putusin, atau kamu sudah putus sama pacarmu itu, kamu suka hobinya apa kayak gitu, aku selalu bilang kayak gitu. Nah saya bilang, coba diingat-ingat apa yang kamu lakukan waktu itu, waktu kamu kecil, waktu kamu apa itu yang bikin kamu happy, bahagia itu apa gitu kan. Nah, coba lakukan lagi gitu. Masih terasa bahagia nggak? Masih terasa senang nggak gitu kan? Kalau masih terasa senang dan bahagia, lakukan lagi. Dengan seperti itu, kamu punya aktivitas baru yang bikin kamu itu jadi lebih berarti. Sehingga dengan itu kamu jadi ngerasa, oh ada sesuatu yang bikin aku senang. Dan itu bikin aku jadi lebih punya motivasi buat jalanin aku hari-hariku semakin baik. Karena apa? Karena kita tahu itu sesuatu yang menyenangkan, kita akan ketagihan. Dan kita akan ketagihan, maka kita akan perlahan lupa dengan apa yang sudah kita lalui yang menyedihkan-menyedihkan sebelumnya. Dan jangan lupa bahwa situasi yang menyenangkan itu energi positif untuk kita bisa nguatin psikologis kita gitu kan. Kadang kita menjadi sulit move on karena kita itu tidak cukup punya energi untuk menguatkan diri kita. Nah, gimana cara biar kuat? Ya, lakukan hal-hal yang menyenangkan gitu kan. Berkumpul bersama orang-orang yang menyenangkan, berkumpul sama orang-orang yang positif, komunitas yang helpful, komunitas yang positif, kayak gitu. Berkumpul dengan orang-orang yang membuat kamu terinspirasi, berkumpul atau melakukan hal-hal yang menyenangkan, hobi kamu gitu, karena itu akan membuat kamu jadi bisa lebih berarti gitu ya, bisa move on gitu harapannya gitu, karena energi yang dibutuhkan untuk bisa move on itu kamu belum punya gitu, sehingga kadang sulit bisa move on karena kita
barusan kemarin, kita lupa dengan apa yang senengin kita gitu, apa yang bikin kita seneng gitu. Coba dicoba dulu Mbak ya, coba diingat-ingat kira-kira apa yang bikin saya seneng gitu kan. Nah, kadang sesuatu yang kita anggap saya sudah mas nonton drakor, saya sudah mas baca sosmed, saya sudah scrolling browsing gitu kan, apakah itu yang benar-benar yang bikin kamu senang gitu kan. Biasanya aktivitas yang menyenangkan itu melibatkan aktivitas dengan orang lain biasanya gitu kan. Biasanya aktivitas yang menyenangkan itu melibatkan aktivitas menjadi hobi, dan hobinya itu biasanya beraktivitas gerak biasanya gitu. Beraktivitas gerak, beraktivitas menghasilkan sesuatu, sesuatu yang produktif. Produk tidak selalu berupa uang, tapi berupa barang. Misalkan kamu suka merangkai bunga, kamu suka mengumpulkan, misalkan orang zaman dulu ada yang mengumpulkan perangko, kalau sekarang misalkan main game gitu kan, bersama teman gitu ya, atau apa yang membuat video lucu-lucuan bareng ya, yang selama itu bikin kamu senang dan tidak merugikan orang lain, lakukan gitu. Mudah-mudahan kejawab ya Mbak. TA-nya 4 kali. Dia nggak pernah periksa ke dokter, nggak periksa. Oke, udah tak jawab tadi. Nah, ini bagus nih Mbak Explorer ini, yang pernah ngelakuin yang sama seperti yang saya kasih masukan barusan gitu. Yang kebetulan ada kemiripan gitu kan. Nah, betul. Coba cari pengalaman baru di luar zona nyamanmu. Jika memang yang kemarin-kemarin kamu coba itu udah nggak feel good gitu ya, nggak bisa bikin kamu happy. Nah, kalau masih bikin kamu happy, tinggal diseriusin aja, bikin jadi lebih intensif gitu. Nah, kenapa? Karena kita lupa kita sudah pernah punya hobi, lupa kalau kita pernah bahagia sebelumnya. Diingat-ingat memori-memori positif sebelum kita ketemu sama mantan kita. Itu penting juga diingat. Gitu. Ada komen dari Mas Karwo yang Badi, makanya kadang tuh kalau lagi ngoreksi teman kerja takut diriku juga nggak disiplin. Iya, iya. Buat Mbak Morazian ini apa ya? Ini adalah berbinar, Here's to You berarti, atau yang kita singkat dengan berarti, ini adalah acara dari PT Berbinar Institute Indonesia, sebuah platform edukasi dan layanan psikologi yang ngasih bertujuan ngasih solusi atas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman di live TikTok gitu ya, di sobat binar semuanya ngefollow maupun yang nggak ngefollow Berbinar Insightful Indonesia, untuk bisa menginspirasi lingkungan sekitarnya lewat sesuatu yang positif seperti malam hari ini. Dan ngobrol sama siapa, saya siapa gitu ya, saya adalah psikolog dari Berbinar Insightful Indonesia, kebetulan ngasih sesi konsultasi gratis bersama live TikToknya Berbinar Insightful Indonesia itu. Nah, ada juga untuk Mas Uci Station. Betul, betul Mbak Nea, Mbak Nea Sword, kita tetap masih makhluk sosial. Senyaman-nyamannya diri kita melakukan kegiatan sendirian, itu tetap kita butuh orang lain untuk bisa em, melakukan hal-hal yang bikin kita happy gitu kan ya. Jadi nggak akan pernah bisa kita itu sendirian, beneran sendirian gitu ya. Karena pasti akan ada titik di mana kita itu butuh orang lain. Ya, ini contoh yang bagus dari Mas Karwosin berarti. Tukang cukur mau cukur rambut tapi nyukur sendiri ya itu. Nggak mungkin bisa gitu ya. Ya kecuali dia sangat ahli gitu ya dalam memotong gitu kan. Kalau nyukur doang, nyukur jenggot gitu kan, kita masih punya kaca gitu kan, punya cermin gitu kan, itu masih bisa. Tapi kalau area belakang lah, bayangkan gitu kan, bagaimana cara menyukur sesuatu yang tidak terlihat, yang tertutup oleh kepala kita sendiri gitu kan. Mungkin kalau yang kelihatan-kelihatan gitu masih memungkinkan gitu ya. Ya, justru makanya kalau benar kata Mbak Lala tadi, kalau kita ngebahas yang bunuh diri tadi, eh, kita sebagai orang yang hidup gitu ya, maka jangan lupa fokusnya adalah sekarang dan ke depan gitu kan. Kalau memang betul adalah yang kemarin atau yang kita bahas sebagai orang yang sudah meninggal lebih dulu karena bunuh diri itu, hidupnya sudah berat, betul bahwa itu sudah berat. Tapi jangan lupa bahwa
kita harus dapat sesuatu positif, insight positif dari situasi yang dialami oleh orang lain. Pengalaman orang lain itu juga jadi proses belajar buat diri kita. Jadi tidak harus kita tuh mengalami semuanya sendiri, tapi apa yang dialami oleh orang lain tuh harus menjadi sesuatu yang bermanfaat buat diri kita. Bukan berarti kita mau oportunis gitu ya, bukan, tapi kita mau melihat bahwa oh menjadi seperti itu ada tetap hal yang bisa saya ambil value-nya gitu ya. Nah, terus kalau kita tahu situasi itu tidak baik, maka kita jangan terlibat untuk marah kepada orang yang mencemooh gitu ya. Tapi atau kita tidak terima kemudian kita ikutan ngekomen, bukan, tapi kita harusnya lebih menenangkan situasi itu, menunjukkan bahwa mencemooh, menghujat itu bukan malah memperbaiki situasi tapi memperburuk situasi gitu kan. Orang yang membaca, yang memiliki pengalaman serupa pasti akan semakin down. Nah, kita yang tahu bahwa itu tidak bagus, itu akan ada sesuatu yang berat, itu tidak baik, cemooh itu tidak sopan, segala macam, kita harus tunjukkan dengan sudut pandang yang dingin, yang sejuk, sorry, bukan dingin, sejuk gitu kan, yang jangan sampai bikin orang lain makin panas gitu kan. Karena api ketemu api tidak akan pernah bisa sejuk gitu ya, karena tetap panas. Oke, ada Mbak Dasya Nuris juga. Halo, selamat malam juga, salam buat Mbak Dasya Nuris. Karena nggak semua orang bisa menerima kepergian gitu mas, betul. Karena memang apalagi kepergian yang mendadak gitu kan ya. Eh, Kalau udah kata mendadak itu siapa sih yang siap gitu kan ya. Kalau kita tahu kata dasar mendadak gitu kan ya, itu kan tidak akan pernah ada yang siap gitu kan. Kalau kita mau siap, maka si depannya adalah bukan mendadak tapi prepare full, terplanning, terencanakan gitu kan. Nah, kalau mendadak artinya kan itu sangat tidak tersiapkan, sangat tidak terplanning. Maka kalau kata dasar apa kata yang harus di highlight adalah semua orang tidak bisa menerima kepergian itu, ya pasti. Lalu apa yang harus dilakukan seterusnya, selanjutnya, sorry, apa yang harus dilakukan selanjutnya, itu yang harus kita pikirkan. Tidak bisa menerima, ya, lalu setelah tidak bisa menerima harus apa? Nah, itu kan yang harus dipikirkan. Apakah kita akan terlarut ke dalam situasi menyedihkan, apakah kita bisa maju ke depan, move on, dan belajar untuk tidak menjadi yang sedih terus gitu ya. Nah, itu harus kita bangun. Itu makanya pilihan untuk setiap orang gitu ya. Kita mau tetap di titik yang sama, atau kita mau mundur dari titik tersebut, atau kita mau maju dari titik tersebut. Nah, itu pilihan semua orang. Tugas psikolog, tugas kami semua, tugas kita semua sebagai masyarakat sosial adalah memberikan pilihan-pilihan itu gitu kan. Terus siapa yang memilih? Yang memilih adalah kembali ke orang itu. Orang itu menerima, orang itu mencemooh, orang itu menghujat, orang itu mau menerima dengan baik, memberikan situasi yang sejuk. Pilihan mau yin atau yang, mau positif atau negatif, pilihan itu adalah kembali ke orang masing-masing. Itu kalau kami di psikolog, kami tidak boleh langsung terikut campur terhadap permasalahan orang lain, tapi harus dipastikan dulu orang tersebut mengizinkan psikolog untuk terlibat dalam permasalahan itu. Jadi karena apa? Karena pilihan tetap ada di tangan orang yang bermasalah gitu kan. Karena kita sebagai orang di luar diri orang itu hanya sebagai orang yang membantu memberikan perspektif. Jangan sampai mempengaruhi yang berlebihan, karena pilihan manusia itu adalah kembali kepada diri orang itu sendiri. Itu apalagi kalau orang dewasa gitu ya, sudah paham. Makanya kita harus selalu ingatkan bahwa setiap pilihan itu selalu memiliki resiko. Tinggal sekarang kita mau resiko yang lebih banyak positifnya apa lebih banyak negatifnya. Nah, tugas kita untuk menuju ke sana adalah mengukur itu, mengumpulkan informasi yang tepat, kembali lagi ya, mengumpulkan informasi yang banyak gitu kan. Lebih banyak positifnya enggak, lebih banyak negatifnya enggak, kayak gitu. Kak sudah diukur, ditimbang. Kalau lebih banyak positifnya ya kita ambil. Tidak ada pilihan yang tidak ada negatifnya. Tidak ada pilihan yang tidak ada positifnya. Mau positif banget juga nggak mungkin, negatif banget juga nggak mungkin. Dalam pilihan yang positif pasti ada resiko negatif. Dalam pilihan yang negatif pasti ada hikmah positifnya. Kayak gitu. Tinggal bagaimana cara kita menilainya sebagai orang yang di dalam terlibat atau yang di luar yang dia terlibat.
Oke, dari saya seperti itu ya. Kita sudah overtime karena berbinar Here's to You berarti atau live TikTok yang berbinar Insightful Indonesia platform edukasi dan layanan psikologi. Itu yang kita bikin tuh 30 menit, tapi ternyata kita bikin 50 menit saking serunya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Kita akhiri acara malam ini, hari ini gitu ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan, kembali ke hari Minggu, Minggu malam jam 8 malam waktu Indonesia Barat bersama dengan saya, bersama dengan kalian semua Sobat Binar sudah memberikan inspirasi buat semua orang. Jadi di sini bukan cuma saya, bukan cuma berbinar, tapi ada kalian semua yang juga ikutan memberikan sumbang si positif buat masyarakat Indonesia yang nonton artikel yang berbinar untuk jadi lebih punya inspirasi baru dalam menyelesaikan permasalahan. Dan jangan lupa buat kalian yang kelewatan barusan ketemu di live TikTok kalian ternyata ada acara apa ini penasaran segala macam, bisa langsung uh, nonton rekamannya di official YouTube-nya Berbinar Insight Indonesia. Cek aja langsung di sana. Episode keberapa ditonton aja satu-satu. Kira-kira paling kalian suka yang mana? Jangan lupa follow, subscribe ya kalau YouTube ya, subscribe, like, dan jangan lupa forward, informasikan ke semua orang kalau menurut kalian informasi yang kami berikan di Berbinar Indonesia itu memberikan dampak positif buat kalian. Selamat malam, selamat istirahat. Jangan lupa karena berbinar selalu ada buat kamu.